Dulu Mas Afif pernah menyampaikan tentang apa Bapak Ibu? Ada masih ingat? Halo? Lupa. Boleh catat tentang bagaimana kita ini belajar tentang puasa, fikih puasa. Nah, tentang bagaimana belajar fikih puasa ini saya tidak bermaksud mengulang, tidak. Tetapi alhamdulillah beliau sampaikan kemarin kita sudah termasuk bagaimana mempersiapkan diri kita secara batin kita untuk menyambut bulan Ramadan. Di sini ada sebuah keterangan bahwa seorang imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah mengatakan satu perkara yang wajib kita waspadai, salah satunya itu at-tahawun bil amri idza hadara waqtuh, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Artinya di sini ada keterangan bahwa ketidaksiapan tersebut salah satu bentuk meremehkan perintah. Artinya kalau kita tidak siap atas kedatangan terhadap bulan Ramadan, ya berarti ya bisa jadi kita nanti meremehkan perintah untuk puasa Ramadan. Keterangan di sini dilanjutkan bahwa akibatnya pun sangat besar, yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu agar kita siap secara mental bagaimana menghadapi bulan Ramadan, makanya salah satunya tadi sudah saya sampaikan, itu kita perlu belajar minimal fikih bagaimana puasa Ramadan itu dilakukan. Yang paling awal kemarin disampaikan oleh Mas Afi itu niat. Karena memang innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu ya tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan artikel ini yang menyinggung tentang surat Taubah surah yang ke-9 ayat 83, bahwa Allah itu mewanti-wanti kita agar niat iyo sing tenanan begini. Makanya sehingga sampai saat ini yang kita pahami ada beberapa cara berniat. Ada yang cukup dengan diucapkan dengan diniatkan dalam hati. Dengar enggak Bapak Ibu? Dengar enggak jenengan? Niat dalam hati contohnya. Enggak dengar toh? Karena niat saya dalam hati gitu. Dan itu yang tahu ya kita masing-masing, orang lain tidak tahu. Bahkan di sekitar kita duduk pun tidak tahu, karena niat kita di dalam hati. Kemudian niat yang lain ada yang berucapkan, karena ada yang mengalaukan. Contoh, misalnya gelas botol ini kosong misalnya, terus diatur dengan jenengan, dia bertanya ndak untuk apa? Atau ketika ada piring, saat sebuah piring kosong sama sendok diaturkan jenengan lantas bagaimana? Apa jenengan kasih makan, kasih piring, kasih bakso, atau desain? Kalau yang ngasih piring itu tidak ngomong sama jenengan bisa paham enggak dengan menerima piring sama botol minuman ini? Tentu tidak. Makanya ada yang berpendapat analog itu niat itu harus diucapkan dalam lisan kita. Kalau yang kita kenal ada Bismillahirrahmanirrahim cukup, niat puasa besok ada perlu nawaitu sama godin an ada ifadhi syahri Ramadana di sanati billahi ta'ala. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, itu terkait bagaimana perlunya niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Terlebih bagaimana nanti niat di dalam bulan Ramadan. Kemarin Mas Afif menyampaikan kalau dasar niat itu termasuk apa Bapak Ibu? Niat rukun atau syarat atau sahnya? Niat itu setahu saya termasuk rukun ya. Rukun. Jadi kalau tidak niat berarti puasanya tidak sah, jadi batal. Makanya keterangan ini menambahkan bagaimana sekali lagi mewanti-wanti pentingnya niat ketika kita melakukan sesuatu amal yang baik. Nah, begitu tentang bagaimana persiapan kita agar ketika waktu Ramadan nanti benar datang ya kita benar siap, bisa minimal niatnya bisa. Terus kita baru melaksanakan rukun yang lain, jadi menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari.
dirahmati Allah, persiapan yang kedua yakni di sini disebutkan persiapan amal soleh dalam menyambut Ramadan. Di sini disebutkan bila kita menginginkan kebebasan dari neraka di bulan Ramadan dan ingin diterima amalnya serta dihapus segala dosanya, maka harus ada yang bakal dipersiapkan. Mungkin tidak apa-apa Bu, kita berharap sesuatu tapi kita tidak berusaha. Secara mungkin tidak mungkin, kecuali Imam Malik ya. Dulu pernah sering disampaikan oleh beberapa ustadz, Imam Malik berdebat sama Imam Syafi'i, guru sama muridnya debatnya masalah apa Pak Bu? Masalah doa. Doanya apa? Nah Imam Malik cukup doa, nanti sesuatu yang diharapkan pasti datang sendiri. Tapi kalau Imam Syafi'i doa tak tidak bekerja, dan tidak akan mungkin dapat. Ketika itu dikisahkan Imam Syafi'i debat, ya doa itu harus pakai tindakan, pakai perbuatan, tidak harus pakai amalan. Ketika Imam Syafi'i berdoa saya ingin makan anggur, saya lewat beliau lewat di kebun anggur yang sedang dipanen, beliau minta izin untuk membantu, akhirnya sama yang punya anggur diparingin upah. Nah ini Imam hasil kerja tak upah seperti ini. Kemudian Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada Imam Malik sebagai gurunya, wahai Imam Malik, wahai guruku, saya membuktikan bahwa saya pengen anggur itu dari berdoa, tetapi harus bekerja. Akhirnya dengan doa dan bekerja saya mendapatkan anggur ini. Karena sambil mengatakan seperti itu sama Imam Malik, kemudian Imam Malik itu tersenyum, hanya tersenyum. Lah kenapa wahai Imam kok tersenyum? Ya kan saya cuma berdoa pengen makan anggur, ternyata anggur kok bawa ke sini hadapan untuk aku makan. Makanya ini ya sebagai kisah atau gambaran bagaimana ya persiapan amal soleh itu bagi kita ya tidak hanya berdoa tapi juga harus berusaha. Nah terkait dengan apa yang harus kita siapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan, barangkali panjenengan sudah sering mendengar bahwa dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Saya salah nih kok. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Di riwayat lain dikatakan beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari. Artinya ketika bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan sebulan penuh tidak ada namanya, tidak ada tanggal merah, tidak ada hari liburnya, maka untuk melaksanakan amalan puasa penuh di bulan Ramadan ini ya tentu tubuh kita perlu latihan. Dan alhamdulillah bagi yang sering puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, alhamdulillah ketika masuk bulan Ramadan, kalau istilah kita mungkin perut kita tidak kaget ya, dan badan kita sebagaimana umumnya kata orang-orang pada lemes berpuasa itu wajar. Tetapi yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah yang lain sebelum bulan Ramadan tentu sudah menjadi kebiasaan dan bagian kita seperti bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di keterangan lain melanjutkan bahwa generasi umat saat ini yang dikatakan adalah generasi para salafus salih. Mereka selalu mempersiapkan diri dengan menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan kalimat begini. Mereka kullu kanu yad'ullaha sittati asyhar ayyuballighuhum syahr Ramadan thumma yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Di sini diartikan mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu bulan apa? Pak, 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Kalau melompat 6 bulan ke bulan itu bulan 3 itu bulan Muharram,
Safar, mulut, ya Rabiul Awal. Jadi para sahabat, para salafus saleh dan para sahabat dan para salafus saleh dulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rabiul Awal. Mereka sudah berdoa agar ditemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita doanya kapan baru? Sebelum Ramadan, minimal di awal Rajab kemarin. Allahumma balighna nabu, Allahumma ya Allah berkailah bulan Rajab dan Syaban wa balighna Ramadan. Itu minimal ya, itu bagi saya tidak apa-apa daripada tidak berdoa sama sekali. Makanya ini para salafus saleh itu sudah saking rindunya dengan bulan Ramadan, 6 bulan sudah berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan dibandingkan dengan kita sudah bulan Syaban ini, bahkan di antara kadang-kadang belum ada yang berdoa tak ada bulan Ramadan ya Allah. Makanya karena sudah berlalu Rajab, sekarang Syaban, ya Allahumma barik fi Syaban, karena Rajab sudah berlalu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan, disebutkan jangan lupa perbaharui taubat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khati'ina at-tawwabun. Setiap keturunan Adam banyak melakukan dosa. Wa khairu khata'un wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Bagaimana cara bertaubat? Bapak Ibu kalau sudah paham ya, minimal kita mengucap kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, di sini diterangkan bahwa taubat menunjukkan tanda totalitas seseorang dalam menghadapi bulan Ramadan. Dia ingin memasuki bulan Ramadan tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanan selama mengarungi bulan Ramadan. Allah memerintahkan pada hamba-Nya untuk bertaubat, karena taubat wajib dilakukan setiap saat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Muflih, ada yang namanya muflih Bapak Ibu? Muflih itu orang yang beruntung. Jadi makanya monggo bagi orang yang dinamakan muflih ya supaya beruntung. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu dari rahmati Allah, di sini diterangkan taubat yang dibutuhkan bukanlah seperti taubat yang sering kita kerjakan. Kita bertaubat secara lidah, kita mengucapkan saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, akan tetapi hati kita lalai, naudzubillah. Akan tetapi setelah mengucapkan kalimat istighfar tersebut, doa itu diulang kembali, diulang-ulang dan seterusnya. Makanya kalimat keterangan di sini yang ditambahkan perlunya taubatan nasuha untuk masing-masing kita. Nah, begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, dan mohon maaf apabila banyak salah dan kelirunya dari saya sendiri. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang selalu mempersiapkan di bulan Ramadan, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ibu-ibu tidak bosan pengajian atau menuntut ilmu. Bapak ingatkan dong. Kalian disinggung ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu pengajian itu apalah. Sudah cukup ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.